Oke, jadi begini cara kerjanya aplikasi antrian. Pertama kita lihat ini cabangnya Tip Top ini kita bisa setting radiusnya 5 km atau apapun. Jadi ini jarak minimal yang diperlukan driver untuk melakukan antrian, mereka harus berjarak sekitar 5 km dari Tip Top tujuan. Di sini ada 8 cabang. Kita juga bisa setting jam bukanya nih, jam buka jam 6, jam tutup jam 21, jam istirahatnya sama jam istirahat pertama sama istirahat terakhir ini untuk menentukan bahwa di jam itu tidak ada kegiatan melakukan untuk supplier. Jadi waktunya istirahat itu akan ditentukan juga untuk manajemen distribusi antrian. Nah, ini namanya line ini jumlahnya kita bisa setting bisa 4, 2, 9, 3 ataupun berapapun sesuai kebutuhan. Misalkan kita bisa misalkan dalam jam-jam normal kita bisa edit jadi misalkan jadi 5 aja atau 3 aja normalnya. Kita bisa edit normalnya menjadi 3. Nah, di sini nanti ada suppliernya. Nah, ini suppliernya ini kita bisa tentukan jumlah PO-nya berapa. Jadi tiap hari mereka ada jumlah PO dan waktu prosesnya. Misalkan satu PO mereka memerlukan waktu 15 menit. Ada PO-nya 8, berarti 15 8 itulah waktu yang dibutuhkan untuk supplier ini melakukan proses. Beda-beda, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 10 menit, itu tergantung dari jenis barangnya gitu kan. Ini juga nih jumlah barang yang di pack, yang di loading, ada ketentuannya juga. Satu PO mungkin bisa 5, bisa 10 barang. Oke, sekarang kita lihat ini antriannya belum. Kita coba demoin bagaimana asumsi ini driver dari supplier, misalkan dari supplier PT Sumberjaya. Oke, dia minta antrian di sini. Misalkan sekarang ini jam 4 pagi ya, jam 4 pagi. Nanti dia bukanya itu jam 6. Jadi dia akan dapat jatahnya itu jam 6. Dia punya 8 PO, durasi 15 menit, totalnya 220 menit. Oke, kita coba misalkan dari supplier lain. Kita lihat lagi si Indo Supply diarahkan ke line nomor 2. Ini kan secara paralel kan. Ini Rawamangun ini dia punya 4 line. Dia punya coba kita edit dulu. Misalkan kita edit 2 dulu ya, misalkan 2 dulu. Kita edit menjadi 2 dulu. Nah, kita lihat nih antriannya. Kita mau masukin lagi supplier lain. Dia masuk. Dia diarahkan ke line 2. Kenapa nggak line 1? Karena line 1 ini habisnya tuh jam 8. Line 2 tuh habisnya jam 7. Maka dicari yang efektif. Ambilnya jam 7. Ya. Kita coba lagi supplier lain. Masuk lagi. Ini antriannya ada nomor 134, diarahkan ke line 1 karena dia udah selesai jam 8. Kita coba lagi, nambah lagi. Nah, dia diarahkan ke line 2 jam 8.36-nya. Ini ada perkiraan waktunya nih, Oke, bagaimana kalau misalkan saya tambah? Oke lah, kita tambah jadi 4 ya. Jadi 4 biar banyak. Oke. Kita tambah lagi di Rawamangun ada supplier Prime Supplies. Nah, dia dimasukin ke line 3. Masuk ke jam 6. Dia jam entry jam 4 pagi, jam 5 pagi, dapat dia jam 6. Gitu kan. Karena dia dibuka layanan baru gitu ya. Kita coba lagi. Jadi kita coba terus. Tadi ini udah ya. Nah, ini CV Jaya Sentosa diarahkan ke line nomor 4 jam 6. Oke, kita coba terus. Nah, ini Starline diarahkan jam 4 juga. Kenapa jam 4? Karena di jam 6.45. Kenapa nggak line 3? Line 3 ini
selesai jam 7, line 2 selesai jam 11.51, line 1 jam 10.45. Jadi diarahkan ke line 4 karena waktunya lebih lebih cepat dibandingkan ke line berikutnya. Jadi aplikasi akan mengatur secara efektif, efisien waktu yang bagus buat si supplier. Nah, bagaimana bila terjadi pembatalan? Misalkan terjadi pembatalan oleh PT Indo Supply nih ya, dia itu terjadi pembatalan, dia mau batalin, ya kita batalin. Nah, dia sudah dalam keadaan batal, jadi line 2 nya kosong. Nah, ini line 2 ini udah ada antrian sebenarnya jam 7 nih Infinite Rider, kan tadinya kan dia menunggu jatahnya si Indo Supplies. Nah, mungkin caranya supaya bisa masuk, kita lihat dulu di sini. Ini di line 2 ini sudah ada ini juga jam 8.36 oleh Megamart sampai jam 11. Jadi line 2 ini ada kekosongan dari jam 6 sampai jam 7. Coba misalkan Infinite Rider kan butuh waktunya 96 menit, sedang dia cuma punya alokasi waktu cuma 60 menit. Kayaknya dia nggak bisa nih, karena 90 kalau dia mau gantiin ya 96 menit lebih besar dari 60, hingga nggak bisa. Mungkin kalau kita lihat yang waktunya di bawah, mungkin kalau Jaya Sentosa udah dapat jam 6. Coba kalau kita lihat supplier lainnya, misalkan Bright Horizon itu udah dapat di line 3 jam 7 waktunya, nomor urut 9. Coba kita lagi. Vertex Group itu udah dapat jam 18, dia waktunya itu 10 menit. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita coba lagi, misalkan Infinite Trader lagi. Satu supplier mungkin bisa datang 2 kali nih. Infinite Trader dapat di line 4. Tadi kan dia udah datang tadi. Satu supplier memang bisa datang, bisa punya armada banyak dia. Yang satu jam 7, yang satunya jam 8.15. Nah, ini masih ada kekosongan di line 2 nih jam 6 nih. Maka kita bisa Aurora Enterprise. Nah, mungkin kita coba yang ini kita batal juga nih Infinite Tradernya. Oke, Infinite Trader coba daftar lagi. Dia dapat di sini. Dan dua akhirnya dapat nih Black Horizon, waktunya 75 menit, 7.15 selesainya. Oh ya, karena dia bisa dapat antrian ini karena tadi yang nomor 2 nya itu dia ikut batalin nih. Dari Megamartnya juga ikut batalin. Yang lain 2 jadi yang terbatalin Indo Supply. Nah, Megamartnya ini nanti bisa daftar lagi. Nah, Megamart sekarang berarti jam 7.15 di line 2. Tadi dia membatalinnya itu
jam 8.36 kan, di 8.36 atau 95 menit sampai jam 11. Nah, di cancel untuk ganti jadwal. Caranya dengan daftar ulang supaya dia dapat lebih awal jam 7.15, waktunya sama 195 menit ya. Jadi secara aplikasi sistem itu akan mencari waktu yang terbaik buat supplier. Bila jadi cancel, dia juga akan melihat dulu apakah waktu yang terbaik